Halo teman-teman mahasiswa, bertemu kembali di sesi perkuliahan memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Sesi kali ini kita akan coba membahas kaitan antara sumber daya alam dan perubahan ekonomi. Di dalam sesi ini kita akan mencoba melihat apa saja sih teori-teori sosiologi perubahan ekonomi dalam menjelaskan kasus-kasus yang berkaitan sumber daya alam dan perubahan ekonomi. Terutama kita melihat relasi antara negara, korporasi, dan juga elemen masyarakat sipil dalam melakukan tata kelola sumber daya alam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pendapat dari beberapa teoritisi yang menjelaskan tentang fenomena sumber daya alam dan perubahan ekonomi. Yang pertama adalah Terry Linkar dalam bukunya yang cukup terkenal, yaitu Paradox of Plenty, menjelaskan bahwa yang namanya pengelolaan sumber daya alam merupakan atau dapat dimaknai sebagai posisi negara di dalam memilih strategi ekspor dengan mengutamakan hasil dari industri ekstraktif sebagai mesin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga secara otomatis akan memengaruhi kapasitas negara dalam mempromosikan pembangunan. Nah, ketergantungan pendapatan negara dari sektor minyak ini, atau sebagai salah satu bentuk industri ekstraktif, maka akan menghasilkan atau berdampak pada tipe negaranya. Dia menyebutkan dengan istilah petrostate. Dan petrostate ini akan mendorong munculnya distribusi politik rente. Carr berpendapat bahwa petrostate ini memiliki kecenderungan menghambat pertumbuhan dan juga kemajuan institusi negara. Karena apa? Mengabaikan kebijakan yang pro lingkungan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selain itu, petrostate juga membangkitkan kelas sosial, organisasi kepentingan, pola perilaku kolektif yang memiliki koneksi secara langsung dengan negara dalam mengambil keuntungan dari hasil rente minyak. Kemudian, setelah itu, petrostate juga bisa menjadi penghambat perubahan dan melemahkan posisi kapasitas institusi negara dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, ketika fase booming minyak terlewati, maka lemahnya kapasitas institusi negara kecenderungannya akan memudahkan penurunan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu pendapat Terry Carlin yang menjelaskan bagaimana posisi negara yang bersumber pendapatan dari sektor minyak yang justru akan melemahkan posisi kapasitas institusional negara. Yang kedua adalah pendapat Michael Ross. Dia memiliki sebuah buku yang cukup terkenal, yaitu tentang kutukan sumber daya alam. Dalam kajiannya, Michael Ross berpendapat bahwa dia mempertanyakan bagaimana sebenarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara akan memengaruhi strategi pembangunan ekonomi. Dia juga mencoba mempertanyakan mengapa sih negara dengan sumber daya alam melimpah justru memiliki pemerintah yang memiliki kemampuan pengelolaan perekonomian jauh lebih buruk dibanding dengan pemerintah dengan negara yang tidak memiliki sumber kekayaan alam atau sumber daya alamnya sedikit. Nah, kondisi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang lebih sedikit. Kenapa itu bisa terjadi? Ross berpendapat bahwa perbedaan komoditas primer yang diperdagangkan antara kedua negara, di mana negara dengan SDA melimpah mengekspor barang mentah, sedangkan negara dengan sumber daya alam sedikit itu mengekspor barang jadi, berdampak pada strategi pembangunan ekonomi setiap negara. Atau penjelasan secara kognitifnya adalah keberadaan sumber daya alam melimpah itu justru menghasilkan kebijakan yang jalan pintas di antara para pengambil kebijakan. Atau penjelasan secara societalnya, ekspor sumber daya alam berupaya memberdayakan berbagai sektor, kelas, atau kelompok kepentingan yang justru menghalangi kebijakan pembangunan. Nah, penjelasan inilah yang disebut dengan, atau penjelasan lain, ada pendekatan yang disebut dengan state-centered, di mana sebenarnya melimpahnya sumber daya alam justru melemahkan kapasitas institusi negara. Nah, apakah keberadaan minyak itu memiliki sifat anti-demokrasi? Michael Ross juga mempertanyakan hal itu. Bagaimana dengan komoditas mineral dan SDM yang lainnya?
Nah, kekayaan minyak dan mineral memiliki kecenderungan membuat negara semakin kurang demokratis. Mengapa demikian? Ross berpendapat bahwa keberadaan minyak menghambat demokrasi dan terbukti secara valid, secara statistik sangat kuat. Keberadaan minyak berdampak besar terhadap demokrasi, terutama pada negara miskin dibandingkan dengan negara kaya. Bahaya dampak dari keberadaan minyak tidak terbatas hanya pada negara-negara di Timur Tengah, tapi juga negara-negara lain yang menghasilkan minyak, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Keberadaan mineral juga menghambat demokrasi sebuah negara. Paling tidak terdapat 3 mekanisme penyebab yang menghubungkan antara minyak dan kebijakan negara yang otoritarian. Pertama, apa yang disebut dengan rentier effect, atau penggunaan pajak rendah dan pembelian besar-besaran untuk memperkecil tekanan demokrasi. Yang kedua, apa yang disebut dengan repression effect. Pemerintah menggunakan kekuatan keamanan, tindakan represif untuk mengurangi tekanan demokrasi. Dan yang ketiga adalah modernization effect. Kegagalan masyarakat pindah ke sektor industri dan jasa, ya kan, dari sektor migas atau sektor yang ekstraktif. Nah, dari pendapatnya tersebut, ia melihat bahwa terdapat 3 komponen apa yang disebut dengan kutukan sumber daya alam yang muncul dari negara-negara yang menghasilkan minyak. Yakni apa? Pertama, biasanya kutukan itu muncul cenderung karena pertama mengurangi pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan perang di kalangan masyarakat sipil, dan yang ketiga menimbulkan kekuasaan yang otoritarian. Nah, kajian ini juga dilakukan oleh Mbak Eri Seda dengan mengambil kasus Pertamina yang melihat bahwa apa sih sebenarnya kaitan antara relasi antara sumber daya alam dengan pembangunan. Bagaimana keberadaan sumber daya alam itu memengaruhi strategi industrialisasi nasional dan karakter relasi antara negara dan masyarakat. Mbak Eri dalam kajiannya berpendapat bahwa ketergantungan Indonesia akan migas di era Orde Baru itu justru malah mengisolasi sekaligus memperkuat rezim otoritarian dari tekanan demokrasi. Mbak Eri melihat bahwa perubahan kebijakan production sharing contract atau kontrak bagi hasil menjadi contract of work gitu kan, atau kontrak karya pasca Orde Baru itu justru memberikan keuntungan bagi kontraktor, ya kan, terutama kontraktor-kontraktor minyak gitu ya, dan penurunan pendapatan bagi pemerintah pusat. Struktur Pertamina pasca Orde Baru itu justru akan direstrukturisasi sebagai agen pembangunan dan perusahaan yang berorientasi profit, atau hanya perusahaan yang berorientasi khusus untuk mengambil keuntungan. Pertamina tidak lagi, karena Mbak Eri mengambil kajiannya tentang Pertamina, kasusnya, Pertamina dianggap tidak lagi menjadi agen pembangunan yang memonopoli sumber daya alam migas pasca Orde Baru. Kebijakan otonomi daerah lah yang memengaruhi kebijakan pengelolaan sumber daya alam migas. Namun, apakah otoritasnya ada di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah? Mengapa Indonesia justru masih tergolong negara yang miskin, meskipun sebenarnya berlimpah sumber daya alamnya di tingkat daerah? Apa sih yang terjadi dengan pendapatan dari sektor migas? Apa yang dilakukan untuk pembangunan dari pendapatan sektor migas? Apakah mengapa mayoritas masyarakat Indonesia belum dapat atau menikmati trickle down effect dari pendapatan dari sektor migas ini? Melimpahnya sektor migas ini sebenarnya meningkatkan potensi sukses proses pembangunan di negara berkembang, tetapi tidak berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di sektor migas. Kebijakan Pertamina merubah sistem kontrak karya menjadi production sharing contract itu justru mengurangi pendapatan dari perusahaan migas asing. Karena apa? Pertamina tidak lagi melakukan supervisi dan transfer teknologi. Pendapatan Pertamina pada waktu booming minyak tahun 1970-an itu justru digunakan untuk membuat mega proyek yang tidak menguntungkan, bahkan tidak ada hubungannya dengan industri migas. Lalu, korupsi di Pertamina juga justru memunculkan mekanisme relasi patron klien yang kuat pada saat itu di era pemerintahan Soeharto. Pendapatan migas dari Pertamina hanya memiliki dampak kecil bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena dikorupsi melalui tender dan proyek yang tidak memberikan profit. Nah, salah satu kajian yang dilakukan lainnya adalah yang dilakukan oleh Ibu Armida Ali Syahbana. Beliau mencoba mempertanyakan bagaimana rencana dana bagi hasil sumber daya alam itu memengaruhi disparitas fiskal interregional.
bagaimana dana bagi hasil ini mengaruhi pembangunan daerah antara daerah penghasil dan non-penghasil. Nah, desentralisasi menurut Ibu Armida ini mengubah relasi fiskal antara pusat dan daerah, di mana relasi bagi hasilnya itu memiliki peran yang cukup signifikan. Desentralisasi telah mengubah kapasitas fiskal keuangan daerah, terutama bagi daerah penghasil migas. Implikasinya, peningkatan kapasitas fiskal keuangan bagi pembangunan daerah justru meningkatkan permintaan daerah penghasil migas untuk mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar. Nah, terakhir, kajian yang cukup terkini yang dilakukan oleh Ted Dunning, dia terkenal dengan bukunya yang disebut dengan Crude Democracy, yang mengatakan bahwa demokrasi itu berkembang disokong atau ditopang oleh kekayaan minyak. Itu ternyata berlawanan dengan intuisi yang sudah ada. Keberadaan sumber daya alam itu oleh para ahli, baik ahli politik, kebijakan, dan ilmuwan lainnya, ternyata memiliki kontradiksi nyata yang memiliki klaim bahwa minyak itu dapat mengembangkan otoritarian dan sekaligus demokrasi juga. Minyak dan kekayaan mineral lainnya dapat menyebabkan munculnya otoritarianisme dan juga demokrasi, tetapi mereka muncul dalam bentuk mekanisme yang berbeda. Ted Dunning berpendapat bahwa pemahaman tentang insentif politik yang diberikan para elit dengan kekuasaan SDA yang dimiliki negara merupakan bentuk pertukaran yang bertolak belakang. Sehingga pilihan elit politik untuk mempertahankan kutukan sumber daya alam itu justru memediasi relasi antara sumber daya dan juga outcome ekonomi politik. Nah, pemahaman dari variasi outcome dari negara kaya yang sumber daya alam ini dan hubungannya dengan insentif ekonomi politik yang diperoleh para elit justru makin meningkatkan kebergantungan akan sumber daya alam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagaimana penjelasan antara pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh satu negara yang berdampak pada proses pembangunan.